Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini, saya ingin mengangkat suatu topik yang sebenarnya sudah lama saya ingin bahas dan share dengan Anda. Dulu, waktu saya masih seorang junior di satu perusahaan, saya pernah mempunyai seorang atasan yang berkata seperti ini. Sumarpung, Anda mesti proaktif supaya lebih visible, karena akan mempengaruhi penilaian Anda. Walaupun sebenarnya nggak seharusnya begitu, tapi begitulah kita dinilai dalam perusahaan. Kita dinilai dari apa yang terlihat oleh atasan. Dengan kata lain, sebagus apapun kinerja Anda, kalau tidak terlihat oleh atasan, nggak akan mendapat nilai full. Jadi, Anda harus pandai-pandai mempromosikan diri Anda sendiri kepada atasan. Inilah yang dimaksud dengan employee internal marketing di sini, di mana bawahan memarketingkan dirinya sendiri kepada atasan. Jadi mohon diperhatikan, yang kita bahas di sini bukanlah definisi internal marketing yang satunya lagi, yaitu di mana perusahaan menjual visi misi perusahaan kepada karyawannya. Waktu itu saya merasa kok aneh ya, sepertinya nggak sesuai dengan teori manajemen yang selama ini kita dengar. Tapi atasan kan lebih senior, lebih berpengalaman, mestinya dia ada benarnya. Jadi sejak dulu hal ini membuat saya penasaran. Penasaran apakah karyawan memang benar-benar harus melakukan internal marketing. Sekarang tentu saya bisa bilang bahwa internal marketing adalah suatu kanker bagi perusahaan. Kita akan lihat lebih lanjut di slide-slide berikutnya. By the way, harap diingat bahwa ini adalah suatu pandangan atau pendapat pribadi yang berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dan saya rasa tentu ada pandangan atau pendapat lain yang berbeda. It's open for discussion. Dan kalau ada komentar atau feedback mengenai topik ini, silakan ketikkan komen di bawah ini. Sekarang coba kita samakan persepsi dulu dengan apa yang disebut sebagai employee internal marketing itu. Employee internal marketing basically adalah employee self promotion, di mana karyawan secara rutin dan proaktif mendekati atasan langsung maupun atasan tidak langsung dengan modus menginformasikan berbagai kegiatan dan hasil kegiatannya, dengan maksud dan tujuan agar mendapat visibility, recognition, dan acknowledgement yang tujuan akhirnya adalah mendapatkan kepercayaan dan penilaian yang ekstra atau lebih dari atasan. Nah, biasanya bisa ada beberapa orang bawahan yang berusaha melakukan internal marketing, tapi tidak semuanya berhasil nempel. Atasan biasanya ada preference. Nah, orang-orang yang berhasil nempel ini nantinya menjadi satu kelompok orang kepercayaan atau inner circle dari atasan tersebut. Kelompok orang kepercayaan ini pada awalnya mungkin sekedar ingin mempromosikan dirinya sendiri. Tapi kalau kemudian sudah dekat dengan atasan, kelompok ini lambat laun berkembang menjadi mata dan telinga dari atasan tersebut. Mereka mulai mensuplai berbagai informasi yang terjadi di kantor. Mulai dari yang benar-benar penting sampai yang kecil-kecil, yang ecek-ecek disebutnya, seperti gosip kantor dan sebagainya. Ini sebenarnya jadi agak aneh ya, tapi unfortunately ada saja atasan yang justru enjoy dengan hal ini. Mereka menikmati adanya orang-orang yang mensupply information. Atasan tersebut merasa dapat memonitor semua yang terjadi di kantor berdasarkan supply informasi dari orang-orang kepercayaan ini. Sekarang mungkin kita perlu lihat dulu apa sih sebenarnya fungsi dari marketing itu. Secara umum, fungsi marketing adalah pertama, product awareness. Jadi, customer melihat satu produk misalnya dari iklan,
Jadi dia menyadari, oh ada produk ini. Kemudian timbul minat. Jadi customer tertarik kepada produk tersebut. Nah, terus dia mencari berbagai informasi tentang produk tersebut. Kemudian, kalau dia terus ingin beli, dia tinggal membanding-bandingkan produk mana yang paling bagus, brand mana yang paling bagus. Lalu setelah ada pilihan, lalu dia membeli produk tersebut. Nah, jadi dalam hal ini yang disebut sebagai marketing adalah kegiatan promosi kepada customer. Nah, sedangkan internal marketing adalah mempromosikan diri sendiri kepada atasannya. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan pertama, mengapa karyawan melakukan internal marketing? Kedua, apa dampaknya bagi perusahaan? Dan yang ketiga, apa dampaknya bagi karyawan-karyawan yang lainnya? Nah, inilah 3 pertanyaan yang akan menjadi inti utama dari diskusi kita pada kesempatan ini. Sekarang kita lihat pertanyaan pertama. Mengapa karyawan melakukan internal marketing? Nah, sebab pertamanya adalah karena atasan tidak mengetahui performance bawahannya. Nah, nggak tahu performance bawahannya karena ada 2 hal. Pertama, tidak ada matriks yang baik dan benar. Nah, kalau nggak ada matriks, bagaimana atasan bisa tahu cara menilai bawahannya? Sehingga internal marketing justru menjadi input utama bagi atasan tersebut. Atau yang kedua, atasan tidak percaya pada matriks yang ada. Jadi matriksnya ada, tapi dia nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena mungkin dibuat oleh orang lain, bukan atasan tersebut. Misalnya dibuat oleh HRD, dan dia nggak percaya bahwa matriks yang dibuat oleh HRD tersebut cocok untuk dipakai menilai bawahannya. Jadi yang salah dalam hal ini bukanlah internal marketingnya, tapi kondisi yang menyebabkan timbulnya internal marketing tersebut. Dan sebagai ilustrasi, misalnya ini adalah suatu matriks yang dibuat oleh HRD dan digunakan untuk semua karyawan di dalam perusahaan. Nah, mari coba kita lihat formatnya. Kalau Anda lihat, di situ ada beberapa kolom. Kolom yang pertama ada indikator penilaian, di mana di dalamnya ada kualitas kerja, kuantitas kerja, kecepatan kerja, dan disiplin kerja, di mana masing-masing juga ada detailnya seperti hasil kerja, volume kerja, pengetahuan pekerja, dan lain-lain. Kalau dilihat, ini very generic. Lalu berikutnya ada kolom bobot. Jadi setiap indikator penilaian itu ada bobotnya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kemudian ada kolom nilai kinerja. Inilah yang dipakai oleh atasan untuk menilai karyawan atau bawahannya. Jadi misalkan dalam hal ini karyawan Donald akan dinilai oleh atasannya yang namanya Joe. Jadi Joe mengisi kolom nilai kerja tersebut. Untuk hasil kerja, berapa skor untuk Donald ini? Nah, lalu nilai kerja itu dikali bobot, masuklah ke kolom total nilai. Nah, total nilai itu semua dijumlah, lalu keluarlah satu total nilai yang seperti tertera di bawah sini. Dari situ kelihatan apakah karyawan ini dianggap sangat baik, cukup, kurang baik, atau buruk. Nah, lalu di mapping dengan usulan penilaian. Misalnya, 1. Kenaikan gaji, 2. Promosi, 3. Mutasi, 4. Training, dan seterusnya. Nah, sekarang coba lihat. Menurut Anda, apakah ini matriks yang baik dan benar? Untuk itu, coba Anda bayangkan, kalau misalnya matriks ini dipakai untuk menilai seorang sales. Menurut Anda, apakah bagus tidaknya seorang sales bisa terlihat dari matriks seperti ini? Saya rasa Anda tentu sudah tahu jawabannya. Dan sebagai highlight, matriks yang digunakan oleh satu perusahaan sebenarnya setidaknya mencerminkan bagaimana kualitas dan kondisi dari perusahaan tersebut.
Alasan selanjutnya mungkin karena atasan kesulitan dalam melakukan monitoring yang efektif. Ya, mungkin karena atasan sibuk, jarang bisa bertemu dengan bawahannya. Tapi harap diingat juga, monitoring yang terlalu sering dan intrusif itu juga bisa mengganggu karyawan yang sedang bekerja. Yang dimaksud intrusif adalah misalnya bolak-balik telepon, menanyakan progresnya, bolak-balik minta laporan. Itu tentu bisa mengganggu. Nah, ini adalah metode monitoring yang konvensional. Jadi basically, perlu satu metode monitoring yang bisa lebih efektif, bisa lebih sering, tapi non-intrusif. Nah, alasan berikutnya karyawan melakukan intermarketing adalah karena dia berusaha mendapat tambahan nilai atau ekstra nilai di luar jalur penilaian formal, yaitu seperti annual performance review. Nah, sebenarnya hal ini dapat dimaklumin walaupun caranya kurang tepat. Nah, inilah alasan atau penyebab karyawan melakukan internal marketing. Kalau dilihat dari sumber-sumber alasan ini, sepertinya tidak perlu terjadi dan sebenarnya bisa dicegah oleh manajemen. Sekarang kita lihat pertanyaan yang kedua. Apa dampaknya bagi perusahaan? Yang pertama, waktu kerja karyawan terpakai untuk sesuatu yang irrelevant bagi kinerja perusahaan. Kenapa irrelevant? Karena self-promotion itu tidak ada korelasinya dengan kontribusi karyawan bagi kinerja perusahaan. Nah, yang kedua adalah kerugian dari sisi payroll. Misalkan saja habis waktu 10% sampai 20% untuk kegiatan self-promotion dari karyawan tersebut. Ini tentu payroll yang akan terbuang sia-sia. Coba bayangkan, kalau yang melakukan internal marketing ini ada beberapa orang, ada banyak orang, dan gajinya besar-besar. Berapa banyak kerugian payroll-nya? Bisa ratusan juta per bulannya. Nah, lalu yang ketiga, kerugian dari sisi kinerja perusahaan. Internal marketing menjadi prioritas bagi karyawan tersebut dibandingkan dengan kontribusi real bagi perusahaan. Nah, karena menurut perspektif mereka, yang penting bisa dekat dengan atasan, pasti selamat dan bisa maju. Nah, ini adalah satu penyakit kanker yang sangat berbahaya karena semua aspek manajemen, yaitu seperti good governance, menjadi tersisihkan. Lalu berikutnya, pertanyaan yang ketiga, apa dampaknya bagi karyawan-karyawan yang lainnya? Yang pertama, harap diingat bahwa tidak semua karyawan itu pandai melakukan internal marketing. Jadi ada karyawan yang memang nggak bisa. Istilahnya mereka nggak bisa ngomong manis atau menjilat atasan. Terutama orang-orang technical. Nah, karyawan yang melakukan internal marketing mendapat nilai lebih tinggi dibandingkan karyawan yang kinerjanya bagus. Akibatnya, yang kinerjanya bagus merasa terlupakan, terpinggirkan. Nah, yang bagus-bagus ini menjadi bimbang dan bisa menjadi frustasi dengan kondisi ini. Mereka sebenarnya ingin perform, tapi ternyata yang di measure malah bukan performance-nya, tapi lebih ke arah kedekatan kepada atasannya. Nah, yang ketiga adalah karyawan melihat bahwa internal marketing lebih penting dibandingkan dengan kontribusi real. Jadi internal marketing menjadi kanker, sesuatu yang sebenarnya nggak gitu disukain, tapi ada insentif sehingga menjalar. Insentifnya adalah mendapat ekstra nilai tadi. Sekarang mari kita lihat dari perspektif manajemen. Internal marketing adalah masalah manajemen karena permasalahannya adalah performance metrics dan performance monitoring yang belum berjalan secara efektif. Kalau misalnya kedua faktor ini sudah berjalan dengan baik dan efektif, atasan tentu akan aware dengan kondisi setiap bawahannya, sehingga nggak perlu lagi ada self-promotion dari semua bawahannya. Dengan kata lain, self-promotion otomatis menjadi tidak laku. Dan masalah ini tentu perlu dicegah sebelum menjalar kemana-mana seperti menjadi kanker. Disebut kanker karena hal ini bisa menjadi culture perusahaan,
di mana karyawan beranggapan kalau mau dapat nilai bagus, haruslah bisa nempel dengan atasan. Seperti yang telah kita bahas di slide sebelumnya, dari orang-orang yang suka nempel ini, terbentuk satu kelompok orang-orang kepercayaan atasan yang menjadi mata dan telinga dari atasan tersebut. Nah, yang jadi masalah, kelompok ini bisa punya vested interest yang menyimpang atau kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan. Misalkan saja, kalau kelompok ini tidak suka dengan seorang kolega, mereka bisa saja menjelek-jelekan kolega tersebut di depan atasan. Dan hal ini menjadi distorsi yang sebenarnya merugikan perusahaan. Akibatnya, banyak yang sungkan dan hati-hati ketika berinteraksi dengan kelompok ini. Kalau Anda seorang karyawan baru, waktu baru masuk kantor, mungkin pernah dapat nasihat, hati-hati dengan si A, hati-hati dengan si B. Mereka adalah para pembisik. Kalau Anda salah ngomong, bisa nyampe ke bos. Atau sebaliknya, justru bahkan ada yang berusaha nempel dengan kelompok ini. Karena kelompok ini nempel dengan big boss. Nah, inilah awal mulanya terbentuk raja-raja kecil di dalam perusahaan. Sekarang coba Anda bayangkan, kalau hal ini sudah menjalar kemana-mana, ini akan menjadi culture atau kanker yang akan sulit direparasi. Nah, sebagai saran solusi, tentu perlu mendevelop satu matriks yang baik dan benar. Lalu ada implementasi monitoring sistem yang efektif. Nah, untuk monitoring yang tradisional, bisa dengan turun secara rutin ke bawah untuk berkomunikasi dengan semua bawahannya. Jadi, dapat feedback langsung dari semua bawahannya. Dan untuk monitoring yang online, ini tentu akan mempermudah. Bisa monitoring anytime, anywhere. Dan untuk hal ini, teknologi workplace sudah tersedia banyak di market. Nah, mungkin hal-hal inilah yang bisa disarankan bagi manajemen. Dan saran bagi karyawan, internal marketing bukanlah satu skill yang perlu dijadikan satu prioritas. Karena internal marketing belum tentu bisa efektif dipakai di lain perusahaan. Jadi sebenarnya sebagai karyawan Anda tidak perlu ikut arus. Yang paling penting adalah Anda tetap fokus pada kontribusi real bagi perusahaan. Karena kontribusi real ini bisa dicantumkan dalam CV. Jadi lebih bermanfaat. Nah, tentu kalau misalnya semuanya tidak jalan, ada alternatif terakhir, yaitu pindah tempat kerja. Jadi, bagi karyawan yang tidak bisa melakukan self-promotion, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang coba kita lagi konsep dari leadership. Definisi leadership sudah banyak sekali dibahas di mana-mana. Dibahas oleh banyak orang, banyak teori, banyak konsep, dan banyak perspektif. Journal of Management dan juga majalah Harvard Business Review juga banyak membahas soal leadership ini. Dan kalau di-summarize, simpelnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami potensi bawahannya, yaitu mengetahui strength dan weakness dari setiap bawahannya. Kemudian, setelah atasan mengetahui potensi dari bawahannya, lalu dia menempatkan bawahan tersebut pada posisi yang tepat, yaitu pada tugas dan tanggung jawab yang cocok dengan potensi karyawan tersebut. Tujuannya supaya potensi karyawan tersebut bisa terpakai secara maksimal. Nah, selanjutnya atasan memberi empowerment, yaitu melihat apa yang diperlukan oleh bawahannya, lalu dibantu supaya potensinya bisa efektif menjadi kontribusi real. Nah, kalau dilihat, kalau misalnya atasan tidak memahami yang pertama, tidak memahami potensi bawahnya, tentu dia akan sulit menempatkan bawahan pada posisi yang tepat. Nah, selanjutnya dia juga nggak tahu gimana cara mengempower bawahannya. Jadi, kalau atasan tidak mengetahui kinerja bawahannya, basically apa yang disebut sebagai prinsip leadership itu tidak berjalan.
Dan sebagai bahan renungan, tentu kondisi yang ideal adalah di mana semua karyawan cukup fokus pada kontribusi real bagi perusahaan. Mereka tidak perlu melakukan internal marketing karena atasan selalu aware dengan kinerja dari setiap bawahannya. Dan hal ini sebenarnya sangat-sangat possible karena supporting system seperti teknologi workplace yang bisa bantu monitoring secara online itu sudah banyak yang available di market, tinggal dimanfaatkan. See you next time.